Bukan ya, karena sedikit lagi mereka bisa menembus langsung ke main stage. Dan ini dia match pertama kita, game pertama antara Big Hit Beta dan juga Kickfam. Yes, dan so good luck, have fun and enjoy the game teman-teman semuanya. Dan aku mau ingetin juga buat kalian yang punya pesan-pesan atau mau kirim pantun bisa disampaikan sekarang di kolom komentar karena nanti ada sesi kata mereka. Yes, jadi kalian langsung ramaikan lagi kolom komentarnya dengan pesan-pesan atau pantun-pantun yang nantinya bisa kita bacakan juga untuk di sesi-sesi mendatang. Dan back to the game, terlihat di mana di sana Jasgar. Oke, coba di-engage dari dua player. Aboy harus sudah mulai berhati-hati, kehilangan setengah HP-nya, tapi Rapture sepertinya oke, burst damage. Shadow Blade Soldier dikeluarkan dari seorang Gamora, larikan diri ke bagian belakang meskipun itu Wonder yang pertama sepertinya tidak akan ada kontes dari Big Hit Beta. Jadi mereka coba disengage kembali, balik ke farming patternnya mereka. Sementara di bagian atas kita lihat Luke. Oh my god, damage Luke cukup sakit sejauh ini meskipun ada CS di depan sana, engage dikeluarkan, one last hit. Bernocure masih bisa menghindari pattern, ternyata first blood oleh seorang Bernocure dan first blood presented by BCA ter-outplay. Sepertinya Luke dengan adanya Eye Knock It's terakhir dari Bernocure. Hampir ya. Hampir aja. Mungkin dengan tidak ada Matilda tadi kayaknya Uranusnya bisa jadi makan gitu. Tapi ternyata untuk beberapa kali Karinanya sekarang berhasil menghancurkan langsung ke arah dari Gashan. Belum sempat untuk mengembalikan daggernya masuk ke dalam tubuh dari Gashan itu sendiri. Yes, tapi sekarang pressure dari Kickfam menuju ke arah gold lane. Matskui di sana seorang diri karena Audi CS baru saja mencoba untuk menghampiri Matskui, tapi ternyata melihat ada pergerakan dari Baloy yang langsung dari Rapture yang langsung membuat seorang Audi CS menggagalkan rencana awal ya, membantu ke area gold lane. Dan presented by Lita Turtle yang pertama sudah mulai hadir kembali di line up dan. Oke, level 4 melawan level 5. Akainya terlihat tertinggal ya satu level. Sementara itu Karina udah bergerak ke bagian atas, ada dua hero pula di area tersebut. Lilia dan juga Benedetta masih berdekatan. Uranusnya dipanggil untuk kali ini dengan adanya pergerakan dari Matilda, namun untuk Turtle-nya sudah dibawa ke bagian dari Big Hit Beta dan juga Matilda yang masih berada di bagian depan di TNA. Dan sekarang Turtle-nya malah langsung berhasil diamankan oleh pemain dari Big Hit Beta. 1, 2, 3, 4 hero berkumpul di area tersebut. Karinanya pun harus down. Belum lagi untuk Cycle Eagle nabrak ke bagian depan, ada Estopan yang di belakang pula. Gerakan menjadi korban yang kedua. Luke sedikit lagi HP tersisa, untungnya masih berhasil kabur. Yes, masih berhasil kabur tapi tetap Audi CS nggak membiarkan recall terjadi, dimana harus di-cancel terlebih dahulu dengan Soul Bloom dan juga Guiding Wind yang dikeluarkan ke arah seorang Luke. Tapi balik lagi sekarang Jasgar, satu kabar SP-nya bukan hal yang baik, dan yes, headbutt ke arah lain meskipun terlindungi oleh barrier dari seorang Rapture membuat Jasgar masih cukup selamat sejauh ini. Meskipun sekarang Watcher connect di saat yang tepat dan langsung mempick up Jasgar yang kurang disiplin menurut aku karena dia hanya memiliki 1,5 bar HP saja, tapi tetap mau coba mendapatkan range buff milik seorang Exort, dan itu bukanlah hal yang cukup bagus di menit yang ketiga. Oke, sekarang hampir saja untungnya tadi ya, untungnya belum terkena dengan begitu full blast. Cuman kalau kita lihat lagi Exort yang memang menggantikan peran dari Janna Kitty yang memang tidak bisa bermain untuk di Piala Presiden kali ini. Oke, masih santuy sejauh ini. Karinanya masih dapat melakukan farmingan. Bernocure sendirian di area atas, belum mendapatkan gangguan yang begitu berarti. Yes, tapi sekarang engage di bagian tengah. Luke mencoba ke bagian depan, Petrified dikeluarkan. Watchers mendapatkan seorang Gamora yang nggak bisa lari kemana-mana, terkena efek airborne dan juga stun dari Watchers seorang Rupture. Dan sekarang coba engage lagi ke bagian tengah. Jasgar sudah mengetahui keberadaan 3 member dari Kickfam yang sudah mulai bersiap juga menuju ke arah Turtle, karena sekitar 13 detik lagi akan segera hadir Turtle yang kedua. Dan sepertinya Big Hit Beta nggak mau kehilangan objektif lagi, karena yang tadi yang pertama berhasil diamankan oleh seorang Jasgar, tapi dengan adanya Genesis One oleh seorang Gamskui akan mempersakit lagi defense dari dirinya. Dan Turtle presented by Lita sudah mulai hadir kembali di line up yang kedua. Engage dari arah belakang, Bernocure ini guys mengganggu di arah lain. Luke masih ada nice meskipun ada heavy spin mengunci pergerakan Luke, dan yes, sepertinya Luke dikembangkan. Dapatkan oleh seorang Audi CS, dibalikin keadaannya karena ada Shield Dance yang dikeluarkan oleh seorang Exort dan mempick off layer penting, yaitu Gamskui dan juga Bernocure yang nggak bisa lari kemana-mana lagi meskipun Jasgar masih bisa sustain. Tapi sekarang Turtle yang kedua sepertinya akan menjadi sepenuhnya milik Kickfam. Ini berasa banget ya peran dari Abu Sky. Perannya
Uranus jadi gak bisa ngapa-ngapain loh. Barusan terlihat dengan Angry Gloom yang dia milikin, Uranus hanya bisa terdiam di area tersebut layaknya robot malfunction gitu. Robot malfunction. Gak bisa ngapa-ngapain Pak, dia tadi slow banget geraknya. Head to head presented by Koda Shop antara Akai dan juga Karina yang digunakan oleh Exot dan juga Jasgar. Dua jungler yang berbeda tipe, yang satu assassin yang satu tank, tapi sekarang udah ya kita tahu lah. Sekarang metodenya udah dijadiin lagi jungler. Lebih baiklah seperti apa nanti hasilnya. Dua hal inilah yang akan kita lihat bersama-sama. Yes, dan sekarang kita lihat gimana pergerakan dari kedua belah tim Gold Lane ini benar-benar dilepas banget. Kita belum lihat adanya Gold Lane yang join team fight karena mereka berdua dari tadi sibuk duel di bagian bawah, melakukan farming terlebih dahulu, dan dengan adanya Radiant Armor dari seorang Rapture harusnya lebih tanky lagi untuk menerima banyak damage dari seorang Gamskoy terutama. Dan sekarang kita lihat ada pergerakan juga dari Geek Farm menuju ke arah river depan sana. Oke, Gamskoy masih bisa menyelamatkan dirinya dengan incandescence yang dia miliki ke arah belakang, dan seperti yang kita lihat dengan dibawanya Petrify spell dari seorang Gamskoy membuat dirinya akan semakin sulit lagi untuk bisa dive in menggunakan flicker ataupun melarikan diri dengan spellnya. Petrify diamankan, tapi sekarang heavy spin Selamat masih bisa dihindari loop, tapi di arah bawah killing spree didapatkan oleh seorang Aboyski, dan dua player Bigetron Beta nggak bisa menyelamatkan nyawanya lagi, mengingat 4% dari Geek Farm yang benar-benar semuanya dive in ke arah outer turret di bagian gold lane, membuat Bigetron Beta untuk saat ini tertinggal 1.500 network yang kena. Yap, dan di bawah tadi terlihat ada Kadera, bagaimana kebijaksanaannya diamankan gitu loh. Itu punya kesempatan loh tadi dia untuk bisa mendapatkan 1 poin kill, tapi tidak. Dia lebih milih untuk flicker dan pergi ke arah yang berbeda. Nggak masalah, daripada nantinya sia-sia apa yang dia perjuangkan. Kalau kalian pun perjuangan tidak mau sia-sia, itu ada 50% ya teman-teman ya. Langsung aja dari Grab kalian gunakan tuh kode promonya. Ini dia Turtle Camp presented by Lita. Cycling Eagle-nya akan landing di area mana tepat, berada di tengah-tengah pemain dari Geek Farm. Tidak ada follow up damage, untungnya masih bisa pergi dari tersebut hanya saja 1 kali dengan epic spin yang langsung dikeluarkan, terjepit pula Groknya. Raptor tidak bisa kemana-mana lagi, dan juga dari Lilia berusaha untuk pergi ke area yang berbeda dengan menyelamatkan dirinya agar bisa membuat jarak dan juga menghantarkan Angry Gloom menggigit kaki-kaki yang lucu dari pemain-pemain Bigetron Beta. Ya, tapi disayangkan banget karena mengingat tadi banyak banget ultimate atau source skill dari Geek Farm udah keluar, sedangkan turtle-nya harus di-reset dulu. Padahal tadi posisinya Exort udah nggak punya banyak HP dan membuat harusnya tadi turtle yang 3 berhasil diamankan di menit yang ke-7 awal. Sekarang ada 1v1 situation di bagian bawah Luke. Capek capek sepertinya, tapi Luke lama akan banget cukup kesakitan menerima pokingan damage dari seorang Freedom di area lain. Aboy berhasil take down. Kita lihat di bagian atas dua player yaitu Rapture dan juga Kadera sudah mulai bersiap kembali terlihat ABCS. Sudah mulai memasuki semak-semak, mencoba membuka vision dengan soul bloom yang dia miliki, tapi belum terlihat siapapun di depan sana. Bahkan sekarang pressure dari Bigetron Beta balik ke arah mid lane. Ada Kadera sebagai satu player dari Geek Farm yang langsung melakukan clearing minion, menunggu momen yang tepat karena belum adanya pergerakan yang cukup agresif kecuali di bagian bawah di mana 1v1 terus terjadi antara seorang Luke dan juga seorang Jernocure. Itu mau ditabrak agak untung ya. Untungnya ketabrak, biasanya kalau barirnya udah mentok kayak begitu, portalnya udah langsung dibangun, akan ada tabrakan yang terjadi. Tapi bagian bawah dua player ini dipastikan bakal sangat lama tim fight-nya ya. Udah nih sampai Piala Presiden Esport 2024 kali itu ya. 2 tahun dong. Iya. Lama juga, Pak. Lama memang 2 tahun memang. Tapi ada wall charge di mana Mas di sana masih belum overload. Sementara dibalikin keadaannya Aboyski udah just dikeluarkan, connect sword spike dari seorang Gamora. Belum mau di follow up karena terlalu dive in, dan mengingat dengan tidak adanya flicker yang dibawa sama Gamora ketika dia dive in, mungkin bisa pick off, tapi balik lagi dia nggak akan mungkin bisa selamat melihat ada 4 orang member. Dari Geek Farm sudah mulai bersiap menuju ke arah tengah, sudah mulai berkumpul kembali 5 player dari Bigetron Beta. Melihat di sana terlalu depan Gamsu sepertinya. Oke, penetrasi di bagian belakang Luke. Knife for knife hanya untuk menyelamatkan diri saja, menghindari beberapa Pokemon damage yang masuk dari teman-teman Bigetron Beta sambil menunggu 30 detik lagi yang akan datang. Tapi kalau kita bisa lihat Kadera, ini dia belum terpick up sama sekali. Harusnya untuk di menit ke-9 udah jadi sekitar 3 atau 4 item yang membuat akan semakin sakit lagi. Pressure di area tengah, Jasgar harus mundur ke belakang. Gamskill bersiap juga di dalam semak-semak, diketahui posisinya oleh seorang Rapture, dipukul mundur juga. Barriernya cukup mengganggu player-player dari Bigetron Beta agar mereka harus bisa tetap lagi. Dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai hadir kembali di Lane of Down. Yap.
Lihat Lordnya sudah memanggil beberapa player ataupun keseluruhan player yang ada di lane of down. Kali ini Kadera sudah merubah ke arah Renner pula. 2 player bersembunyi. Bahkan mereka sekarang memilih untuk mundur dan juga berpusat ataupun berfokus pada Lord yang sudah hadir. Barrier dikeluarkan pula. Raptor akan menjadi satu sosok pemimpin di dalam tim ini guna untuk bisa mendekati langsung ke arah Lord tersebut. Tapi di area tengah ada pertempuran, hanya saja Benedetta mampir bertamu ke satu rumah yang tidak ada tuan rumahnya. Tapi Gamskoy bertemu ada Phantom Slash, 10 dagger akan kapas ke dalam tubuh dari Benedetta dan down sudah. Terlalu banyak player yang balik badan langsung coba untuk mengejar dirinya. Yes, tapi lihat habis spin dikeluarkan, memukul mundur semua player dari Giva, mengingat mereka kehilangan satu membernya. Kadera di bagian belakang dikejar oleh Firnokir, masih bisa dihindari. Dengan dia di posisi yang dilakukan, tapi Lord satu hit lagi masih bisa didapatkan oleh Jaskar. Di area lain kita lihat terpick up ya 2 bahkan 3 player. Kadera one last hit. Masih ada flicker yang dia follow up hanya untuk menyelamatkan nyawanya dan membuat Geekfam kehilangan 3 player dan juga Lord yang pertama. Ini harusnya ada pressure tambahan dari Bigetron Beta. Sejauh ini kita lihat cukup rapi setup yang dilakukan oleh Bigetron Beta. Mereka mengetahui tadi Luke yang terlalu dive in memotong minion di arah base dari Bigetron Beta, membuat keuntungan tersendiri dari Bigetron Beta agar bisa mendapatkan Lord yang pertama secara cuma-cuma. Dan sekarang di menit yang 11 Lord sudah mulai hadir kembali di area atas. Terlihat Adi Jaskar depan sana mengetahui pergerakan dari Rapture yang menunggu momen yang tepat. Sudah ada flicker juga yang disiapkan oleh Rapture apabila war charge dibutuhkan di momen yang sangat-sangat penting. Dan itulah Kadera. Bennett-nya udah mulai memberikan pokingan damage saja karena seorang Jaskar, tapi terlihat 3 wave dari setiap lininya benar-benar bisa mengabaikan semua turret yang ada dari Big Farm. Tapi di area tengah kita lihat Luke masih menghindari mautnya dengan ada Nice for Nice hanya untuk melarikan diri saja. Lord berhasil dieliminasi di menit yang 11 dan sekarang hanya tersisa base turret saja dari Big Farm. Harusnya masih bisa ditahan ya, tapi setidaknya pun yang tadi juga udah bisa mengantarkan mereka untuk mendapatkan langsung Karina Tarat. Magic Sentry dikeluarkan, Firnokir pun terlihat harusnya. Cuman dari deretan item, Kadera, Counter Strike, BOD, dan juga mengarah ke Malefic Roll kayaknya. Langsung ya, Flash dia udah memiliki. Memang untuk di awal-awal ya, rata-rata item dari Marksman dan juga Godlander ya seperti itulah. Langsung mengandalkan ke arah dari Steel Leg Plate. Sementara itu dari Retail hampir sama. Steel Leg Plate hanya saja lebih memilih ke item-item yang memang memiliki attack speed. Ada pertahanan juga, WON udah diamankan. Berarti nantinya di saat bertemu mungkin 1v1 situation dengan Kadera yang menggunakan dari Beatrix, dia akan jauh lebih bahagia sih dia harusnya. Yes, dan buat kalian semua yang mau bahagia, jangan lupa Nobar PPS sambil order tab, kan ada diskon baik jajan ataupun diskon pulsa sampai dengan 50%. Caranya gimana? Akses website di bawah grb.to/ppe atau scan QR code yang ada di bawah layar kalian sekarang. Jadi langsung Nobar PPS sambil order Grab. Back to the game, dimana sekarang sudah mulai pasif dari kedua belah tim, nggak ada engage yang dilakukan. Mereka berdua bermain cukup sabar. Melihat di sana AudiCS diketahui posisinya oleh Rapture sepertinya. Barrier dibuka hanya untuk memberikan pokingan damage saya, tapi belum cukup berarti pokingan damage yang dikeluarkan meskipun ada 1v1 lagi-lagi di bagian atas antara Firnokir dan juga Luke. Harusnya membuat kedua belah tim cukup aman dari segi offlane yang mereka milikin. Meskipun kita lihat dari tadi berani banget Firnokir yang masuk ke dalam base, membuat Big Farm kehilangan lagi momennya beberapa saat untuk bisa melakukan clearing minion di arah lane jauh atau offlane dari yang mereka milikin. Dan seperti ya kita sudah menyaksikan Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series sudah mulai hadir kembali di menit yang 13. Yap. Sementara itu, weh, kaget gua. Di atas rupanya Bennett-nya sudah mulai melakukan split pull. Sementara dari Matskui level 14 akan semakin sakit lagi Epic Crossbow-nya. Sudah mulai set up di area dari Lord. Raptor menjadi orang terdepan, 2 player di bagian belakangnya. Renner Apati sudah di standby-kan. Gamskoy harusnya bisa terfokus untuk bisa mendapatkan Beatrix ya. 1 damage di daerah utama dimiliki oleh Gifam dan itu harus segera dihilangkan apabila mereka ingin mendapatkan objektivitas yang sangat nikmat. Yes, tapi lihat Firnokir motong mini jauh banget meskipun ada Kadera di sana yang coba defense sedikit, tapi Lord langsung di engage. Diberikan beberapa mungkin damage. AudiCS di bagian depan sana belum ada Shadow Soul dari dikeluarkan, tapi AudiCS memang cukup banyak pokin damage, cukup sakit. Mereka dikeluarkan untuk menyelamatkan nyawa, tapi ternyata Lord berhasil menyelamatkan lebih Bigetron Beta di area lain. Firnokir berlarian ke arah belakang, mencoba menjadi badan untuk teman-temannya, tapi Renner sahabat yang belum keluar di area lain. Luke terkena combo yang cukup sakit, melarikan diri dengan cepat dengan Phantom Assassin yang dia miliki dan membuat nyawanya sejauh ini masih cukup aman. Mengingat kalau sampai Luke interpick off,
Geek Farm cukup sulit bisa bertahan karena nggak ada lagi player yang bisa mainin lane jauhnya. Sehingga pasti ada kemungkinan adanya 3 wave minion yang maju ke arah base dari Geek Farm secara bersamaan. Tapi di area atas, Luke coba di-engage, terkena headbutt, masih dihindarin, nggak mau terlalu cover commit, just jar. Karena belum memiliki heavy spin-nya, masih dalam keadaan cooldown dan membuat Luke masih selamat untuk di menit yang ke-15. Hampir ya tadi ya. Retribution udah digunakan, Lordnya di tengah. Kayaknya bakal segera hilang karena nggak banyak lagi energi yang terjadi dalam tubuh Lord tersebut. Tapi di atas antara Benedetta dan juga Iranes gak habis-habis. Cycling Eagle dia berada di bagian dalam. Hey, what are you doing bro? Untuk dia masih ada Guiding Wind dan juga pergi dari area tersebut. Selama sudah Matildanya dengan epic spin yang dikeluarkan, tapi Benedetta yang berhasil dihancurkan pula. Iranes ada di bagian tengah guna untuk bisa mengganggu bagaimana konsentrasi dimiliki oleh pemain dari Geek Farm lainnya. Dan satu Bestar di area top lane harusnya bisa dihancurkan. Yes, dan sekarang semua target dari Bigetron Beta menuju ke arah base turret, baik yang di tengah maupun yang di bawah, karena masih ada super wave minion yang maju juga. Kadera Increase Patience hanya untuk clearing minion dengan sangat cepatnya, tapi lagi-lagi dengan kehilangannya Luke selama 15 detik ke depan, ini membuat base dari Geek Farm gak akan cukup aman. Dan dari arah belakang Jaskar sudah mulai bersiap, Lexus dikeluarkan. Rapture menjadi bagian paling depan dari Geek Farm dan base turret gak bisa lagi dipertahankan. Sementara killing spree oleh seorang Gamski diterkan dengan nyawanya. Masih ada Exort dengan Shadow Assault balik ke arah belakang, tapi 4 member yang tersedia dari Bigetron Beta bisa saja mendapatkan semua base turret. Dan terbukti Maskui Primsmet di bagian bawah dikejar oleh Tovano Blow dikeluarkan. Masih ada WON dari seorang Maskui untuk menyelamatkan nyawa dari semua Pokémon damage. Tovano Blow sementara di area lain, Firnokir seorang diri habis spin dibuka. Terjepit 2 player seperti, tapi fokus ke arah seorang Aboys. Kita dikeluarkan meskipun Firnokir tumbang, tapi masih bisa menyelamatkan nyawanya. Di area lain kita lihat pressure balik dari teman-teman di Geek Farm menuju ke arah seorang Audi Chess yang terlalu tanky, gak bisa di pick up dengan mudah. Dan Kadera itu dia flickernya yang bisa mempick up seorang Maskui. Dibalikan semuanya, potensi dari Bigetron Beta yang bisa saja mendapatkan base menuju dibalikan lagi keadaannya sama teman-teman dari Geek Farm. Dan replay presented by Crab. Cuma tadi engage dari arah belakang with the dari seorang Firnokir nggak bisa menyelamatkan nyawanya. Bahkan Edipin yang tadi mengunci Audi CS masih berlanjut. Dan kita lihat gimana Kadera memainkan flickernya. Dia pede banget dengan damage deal yang dikeluarkan ke arah seorang Maskui. Flicker ke bagian depan dan Nibiru damage yang tadi kita sempat bicarakan loh. Benar-benar damage yang menggila banget dari Nibirunya seorang Kadera. Ngeri banget ya emang damage di biru udah menit-menit segini. Ini udah menit 17 loh. Semua hero yang ada di Bigetron Beta pun bisa aja meleleh. Andai tidak ada, bahkan bisa dibilang dengan item defense emang cukup pun ya. Ini biru mau tembus-tembus aja. Tidak, damage sudah sangat-sangat kacau sekali. Sementara itu untuk Audi CS ngezoning jauh banget sendirian pede. Ada Gamskui pula, mereka bertiga ada di bagian depan. Mencoba untuk mendorong mundur pemain dari Geek Farm agar tidak bisa mendekat lagi karena dari Lord ada Wild Child langsung dikeluarkan. Sedikit lagi yang tersisa. Disamperi dan Raptor pula sembilan dengan sangat cepat. Belum lagi dia dilindungi oleh sekaligus dengan ada pergerakan dari Pinocchio. 2 orang langsung berhasil dihilangkan. Sementara itu Lordnya berhasil diamankan. Coba lihat ada Plexus yang dikeluarkan, tapi untuk Lilianya akan gak bisa selamat karena dia pergi ke arah yang salah. Tidak menjadi fokus utama ternyata. Malah sekali ini Kadera dihancurkan oleh Uranus dan hanya ada Benedetta beserta dengan Lilia yang bisa mempertahankan ke arah base utama mereka. Yes, tapi sekarang engage di bagian depan Luke. Ada Tovano Blow ke bagian belakang. Nice. Masuk damage semua. Masih ada Wither Transit untuk menghindari maut, tapi ternyata Gamora nggak bisa. Terpick up semua player dari Geek Farm dan wipe out terjadi. Tapi apakah Rapture seorang diri bisa melindungi? Dan ternyata Bigetron Beta berhasil mengalahkan Geek Farm di game yang pertama. Dan victory presented by BCA untuk Bigetron Beta. Wow, itu boleh sih tadi.